Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda, kelas 224C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh 26 atau pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Bentuk penghasilannya bisa berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 dari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam setahun atau 12 bulan dan perusahaannya yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran atau gaji, bunga dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut berdasarkan PMK RI nomor 9 atau PMK 03 2018 tentang SPT, pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak tanggal 1 April 2018. Tarif umum PPh pasal 26 adalah 20%, namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Tarif untuk pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26. Tarif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas. Yang pertama dividen, yang kedua bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Yang ketiga royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset. Yang keempat insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima hadiah dan penghargaan. Yang keenam pensiun dan pembayaran berkala. Ketujuh, premi, swap, dan transaksi lindung lainnya. Yang kedelapan, perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari yang pertama, pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, dan yang kedua, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarif 20% atau final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk satu entitas atau bentuk usaha tetap dalam kurung BUT didirikan di Indonesia. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tingkat berdasarkan tax treaty atau perjanjian pajak yang dikenal sebagai JGI, penghindaran pajak berganda P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan.
untuk materi pajak penghasilan pasal 26. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.